and be rocking with Buddy. The pictures I seen, I'm like, damn, he got lucky. Take it from him and I leave him with nothing. She wanna go viral. Halo guys, di video ini kita akan membahas terkait arsitektur enterprise. Coba bayangin deh, kita lagi pakai aplikasi atau suatu sistem yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya di dalamnya itu kompleks banget. Di video ini aku bakal bahas beberapa hal penting, mulai dari dasarnya dulu, konsep layer, notasi, dan sampai bagaimana cara bikin model yang mudah dipahami dan juga berguna. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pertama. Tapi sebelum itu, coba kalian bayangin kalian lagi lihat sebuah sistem. Misalnya seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, atau bahkan sistem di kampus kita sendiri. Kelihatannya simple kan? Tinggal diklik, selesai. Tapi dibalik itu semua, sebenarnya ada proses yang ribet banget. Nah, disinilah kita butuh yang namanya enterprise modeling. Singkatnya, ini adalah cara kita membongkar sistem tadi. Tapi bukan buat merusak, melainkan memahami gimana cara kerjanya. Nah, dengan modeling enterprise, kita jadi bisa melihat gambaran besarnya, memahami hubungan antar bagian, dan tentunya bikin keputusan menjadi lebih tepat. Baik, sekarang kita masuk ke bagian konsep layer. Ini adalah bagian yang paling penting, karena sistem itu kompleks, kita nggak lihat semuanya sekaligus. Kita pecah menjadi beberapa layer. Layer pertama itu adalah business layer. Ini yang paling terlihat. Di sini kita bahas proses bisnis, layanan, dan siapa sih yang terlibat. Contohnya tuh ada di e-commerce. Itu adalah proses beli barang. Dari beli produk, check out, bayar, dan barang dikirim. Layer kedua atau lapisan kedua ada yang namanya application layer. Kalau ini ibaratnya menjadi alat bantu. Karena bisnis nggak mungkin jalan manual terus. Contohnya itu ada di aplikasi mobile, sistem kasir, dan sistem database. Intinya, alat yang dipakai biar semuanya jalan lancar. Di lapisan terakhir atau layer terakhir, ada yang namanya technology layer. Ini bagian yang jarang kelihatan, tapi paling vital. Ibaratnya kayak mesin dapur di restoran. Kalau mesinnya rusak, ya selesai, semuanya berhenti. Jadi dengan layer ini, yang tadinya kelihatan, wow, banget, sekarang menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Baik, kita masuk yang ketiga yaitu notasi pemodelan. Analoginya tuh kayak rambu lalu lintas. Kalau semua orang ngerti simbolnya, nggak bakal ada yang salah arah. Yang pertama ada yang namanya BPMN. Ini buat menggambarkan proses bisnis. Cocok banget buat lihat alur kerja dari awal sampai akhir. Yang kedua itu UML. Ini lebih ke dunia software. Contohnya use case diagram dan class diagram. Biasanya dipakai buat jelasin sistem aplikasi. Yang ketiga itu dan yang terakhir Archimate. Ini versi all in one. Dia bisa digabungin. Jadi kita bisa melihat semuanya dalam satu gambaran besar. Jadi dengan notasi ini komunikasi jadi lebih jelas, gak beda persepsi, dan semua orang ngomong dengan bahasa yang sama. Masuk yang keempat yaitu proses pemodelan. Sekarang gimana sih cara bikinnya? Gak mungkin langsung gambar dong, pasti ada stepnya. Yang pertama itu tentukan tujuan. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga menentukan batasan. Dan yang keempat baru bikin model. Yang kelima validasi. Dan yang terakhir itu perbaiki jika perlu. Baik, yang kelima itu kita masuk ke readability dan usability. Ini bagian yang sering dianggap sepele tapi penting banget. Model itu bukan cuma harus lengkap, tapi juga harus gampang dipahami dan bisa dipakai. Ini simple, kayak tulisan tangan. Kalau jelek, orang malas baca. Jadi, model harus rapi, jelas, dan gak terlalu penuh. Kalau usability itu bisa dipakai untuk analisis, diskusi, dan ambil keputusan. Jadi kesimpulannya, enterprise modeling itu membantu kita melihat sistem yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kita nggak cuma ngerti sistem, tapi juga bisa mengembangkan dan memperbaikinya. Dan itu yang paling penting. Oh my god! Wow! Baik teman-teman, jadi di sini saya ingin mempresentasikan topik 2 yang dimana saya akan membahas tentang viewpoint, view, dan visualisasi dalam arsitektur enterprise. Kedengarannya ribet, tapi sebenarnya konsepnya simple. Gimana caranya kita ngerti sistem yang kompleks dan tanpa
kita itu pusing. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yang dimana itu kita akan membahas viewpoint. Kita lihatlah dari sudut gampangnya sendiri. Jadi siapa yang lihat sistem itu bakal nentuin dia butuh info apa. Contohnya manajer fokus ke bisnis, developer ke teknis, dan user menggunakannya. Begitulah tepatnya teman-teman. Jadi viewpoint ini kayak filter biar kita nggak kebanjiran informasi yang nggak penting. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang model, view, dan visualisasi. Kita masuk ke pembahasan berikut. Kalau model itu gambaran besar dari seluruh sistem. View itu bagian tertentu yang kita ambil dari model. Dan visualisasi itu cara kita nampilin view tersebut. Jadi kita ambil contoh nyatanya. Contohnya sistem akademik. Di dalamnya ada semua data kita bilang data dosen, data mahasiswa, nilai, jadwal, masih banyak lagi, semuanya ada terpampang di sistem akademi tersebut. Tapi dosen cuma butuh nilai dan jadwal, mahasiswa itu cuma butuh KRS sama jadwal. Kalau semua orang dikasih data, seluruh data dosen atau mahasiswa lah teman-teman, ya bakal kacau, bukan membantu. Selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi. Visualisasi itu bisa bentuk diagram, bentuk tabel, atau grafik. Nah, kenapa visualisasi ini penting? Karena otak kita lebih cepat ngerti gambar daripada teks panjang. Itu contohnya begini teman-teman. Saya hanya berkata-kata begini saja teman-teman, tetapi tidak menampilkan gambar. Itu audiensnya atau penonton yang melihat video saya ini akan merasa bosan teman-teman. Jadi mereka tidak tertarik dengan video penjelasan saya ini, mereka skip. Dan selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi dan interaksi. Nah, ini berbeda dengan visualisasi teman-teman. Visualisasi itu dipakai buat diskusi tim, seperti presentasi sampai mengambil keputusan. Itulah kegunaan visualisasi tersebut. Jadi ini bukan cuma buat dokumentasi, tetapi buat komunikasi juga kepada teman-teman rekan sekalian atau teman sekelompok. Kalau orang lain bisa langsung ngerti dari visual kita, berarti apa yang kita sampaikan kepada mereka dan mereka mengerti, berarti kita berhasil membuat visualisasi itu menarik agar orang yang menonton video kita tersebut atau menonton presentasi kita ikut tertarik juga. Pada jenis visualisasi ada overview, gambaran besar seperti corens, yang dimana corens ini membuat hubungan antar bagian dan detail buat yang lebih rinci. Jadi bagaimana cara membuat viewpoint? Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah simpelnya saja yang saya akan jelaskan. Kita bisa tentuin siapa yang melihat, siapa yang akan melihatnya. Kedua, apa yang mereka butuh. Ketiga, seberapa detail. Terakhir, baru kita pilih bentuk tampilannya. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas konsep dasar dalam analisis bisnis dan teknologi informasi dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Ada 6 poin penting yang bakal kita kupas bareng, mulai dari analisis kuantitatif yang pakai data angka, sampai gimana caranya menyelaraskan bisnis dan IT lewat framework GRAL. Buat kamu yang lagi belajar arsitektur sistem atau manajemen bisnis, video ini cocok banget buat kamu. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif itu adalah cara kita mengambil keputusan berdasarkan data angka. Misalnya
Kamu punya bisnis online, kamu lihat data penjualan produk mana yang paling laku, kapan waktu pembeli paling ramai. Nah, dari situ kamu bisa ambil keputusan yang lebih akurat, bukan cuma nebak-nebak. Intinya, data itu jadi dasar utama buat ambil keputusan. Lanjut yang kedua, analisis portofolio. Nah, ini biasanya dipakai buat milih proyek mana yang harus didahulukan. Karena dalam bisnis kita nggak mungkin ngerjain semua hal sekaligus. Jadi kita nilai mana yang paling menguntungkan, mana yang risikonya kecil. Kita bisa pilih dari contohnya 5 ide aplikasi, kamu pilih 1-2 yang paling potensial dulu. Nah, nanti bisa dilanjut. Intinya fokus ke yang paling penting dan menguntungkan. Contoh gambarnya seperti berikut. Kita lanjut yang ketiga, analisis fungsional. Di sini kita fokus ke sistem itu harus bisa ngapain aja. Misalnya kamu bikin aplikasi kampus, itu harus ada login, bisa lihat jadwal, bisa isi KRS. Nah, semua kebutuhan itu kita catat dan susun dengan jelas. Intinya menentukan fitur apa saja yang harus ada di sistem tersebut. Kita lanjut ke nomor 4, framework GRAL. GRAL itu singkatan dari goal, tujuan, requirement, kebutuhan, arsitektur, struktur sistem, dan life cycle, siklus hidup. Jadi kita mulai dari tujuan dulu, lalu turun ke kebutuhan, baru dibangun sistemnya dan terus dievaluasi. Contoh gambarnya seperti berikut ini. Intinya biar semuanya terarah dari awal sampai akhir. Nah, kita lanjut lagi nih yang nomor 5, penyelarasan bisnis dan IT. Sering banget terjadi tim bisnis maunya A tapi tim IT bikin B. Nah, di sini kita pastikan teknologi yang dibuat itu benar-benar mendukung tujuan bisnis. Contohnya kalau bisnis mau meningkatkan penjualan, IT harus bikin fitur yang mendukung itu. Intinya bisnis dan teknologi harus jalan searah. Dan yang terakhir, proses arsitektur. Ini adalah tahapan di mana sistem itu dibangun, mulai dari perencanaan, desain, implementasi, sampai evaluasi. Contohnya seperti gambar berikut. Jadi bukan langsung coding ya, tapi ada prosesnya. Ibarat bangun rumah, harus ada gambar, baru bisa dibangun. Intinya membangun sistem secara instruktur dan terencana. Nah, itu dia 6 poin yang penting wajib kamu pahami dalam analisis bisnis dan teknologi informasi. Bayangin kalau sebuah organisasi punya sistem IT yang berantakan, datanya nggak nyambung, aplikasinya jalan sendiri, dan pekerjanya jadi lambat. Nah, di sini ada kunci utamanya, yaitu TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework hadir buat bantuin semuanya jadi lebih terstruktur. Apa sih itu TOGAF? Jadi TOGAF itu adalah framework yang digunakan untuk membantu organisasi dalam merancang dan mengelola sistem teknologi agar lebih terstruktur. Nah, sederhananya, TOGAF ini seperti peta supaya sistem IT-nya bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kenapa TOGAF itu penting? Perencanaan yang baik, sistem tidak bisa terhubung, data tidak sinkron, dan pekerjaan jadi lebih kurang efisien. Tujuan utama dari TOGAF itu yang pertama, menyelaraskan bisnis dengan IT. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko. Dan yang terakhir, itu adalah memastikan semua sistem bisa saling terintegrasi. Nah, jadi di dalam TOGAF itu ada beberapa konsep penting. Yang pertama itu adalah enterprise architecture. Ini adalah gambaran besar bagaimana proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi saling terhubung dalam satu organisasi. Selain itu, ada metode yang kedua yaitu ADM. Nah, ini adalah tahapan untuk merancang sistem mulai dari perencanaan sampai implementasi. Dan proses ini bisa terus diulang untuk melakukan perbaikan. Nah, TOGAF juga membagi arsitektur menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah bisnis data, aplikasi, dan teknologi. Nah, semua bagian ini harus saling terintegrasi agar sistemnya berjalan dengan baik. Jadi,
Kenapa TOGAF itu penting? Jadi TOGAF itu dipakai untuk sistem baru dan memperbaiki sistem lama. Nyambungin berbagai sistem supaya data dan prosesnya lancar. Mendukung transformasi digital dari yang manual ke digital. Dan membantu manajemen ambil keputusan soal teknologi. Nah, dengan adanya TOGAF ini, organisasi jadi lebih terstruktur, efisien, dan siap menghadapi tiap perubahan. Pernah nggak sih kita pakai sebuah aplikasi, tapi jatuhnya malah makin ribet? Nah, itu biasanya karena sistemnya nggak dirancang dengan baik. Makanya di dunia teknologi ada yang namanya metode pengembangan arsitektur. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, mari kita bahas siklusnya ya. Jadi, pengembangan sistem itu bukan sekali jadi langsung perfect, langsung sempurna. Tapi, ada tahapan berulangnya. Jadi, analoginya itu begini. Bayangin aja, kita lagi bangun rumah nih. Kan nggak mungkin langsung jadi. Pasti ada tahapan dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita menentukan dulu seperti apa sih rumah yang mau dibangun dan bahannya apa aja sih, siapa yang kerja dan apa tujuannya. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, kita masuk ke visi arsitektur. Ini bagian di mana kita membayangkan hasil akhirnya. Misalnya, aku mau rumah yang nyaman, ada 3 kamar dan dapur yang luas. Kalau di sistem, mahasiswa bisa isi KRS, lihat nilai, bayar pulang kuliah, melihat data-data lainnya. Yang ketiga, kita masuk ke bagian arsitektur bisnis. Nah, ini fokus kepada aktivitasnya. Kalau dulu, semua harus datang ke kampus. Sekarang cukup lewat online saja, lebih praktis. Lanjut ke bagian nomor 4, ke arsitektur sistem informasi. Nah, di sini itu kita mulai detail data apa aja sih yang dibutuhkan. Misalnya, data mahasiswa, name, nama, tanggal lahir, dan nilai-nilai, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi apa aja sih yang dipakai? Misalnya, KRS, pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke bagian arsitektur teknologi. Ini itu seperti pondasi rumah, seperti server, jaringan, dan sistem informasi. Kemudian kita masuk ke bagian pengawasan implementasi. Nah, di sini tuh dicek apakah sistem ini sudah sesuai rencana atau ada yang error. Dan terakhir kita masuk ke bagian perubahan arsitektur. Karena sistem itu selalu berkembang. Misalnya, seperti penambahan fitur baru pada notifikasi email. Jadi siklus ini gunanya apa sih? Jadi siklus ini memastikan setiap sistem yang dibangun secara bertahap, terarah, dan terus diperbaiki. Mari kita bahas topik yang kedua, yaitu proses iterasi atau pengulangan. Jadi yang kedua ini adalah proses iterasi, di mana ini kunci penting kenapa sistem bisa terus berkembang. Nah, analoginya, bayangin nih, kita lagi belajar masak, kan gak mungkin langsung enak pada percobaan pertama, ya kan? Pasti dicoba, diperbaiki, dan dicoba lagi sampai hasilnya itu pas rasanya, ya gak sih? Jadi dalam sistem itu juga sama, awalnya mungkin cuma bisa login, terus kita cuma bisa tambah fitur lihat nilai, terus makin lama kita bisa tambah fitur KRS, lalu kita bisa tambah juga pembayaran online. Nah, setiap tahap itu membuat sistem menjadi lebih baik. Kenapa ini penting? Karena ini mengurangi kesalahan besar, lebih hemat biaya, dan bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Jadi, sistem yang bagus itu bukan karena langsung sempurna, tetapi yang terus diperbaiki dan memenuhi kebutuhan user. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ini adalah teknik dan pedoman. Ini itu ibarat aturan main. Tentunya, kenapa kita butuh aturan main? Supaya semuanya itu lebih terarah dan juga lebih rapi tentunya. Jadi analoginya seperti kita yang lagi bangun rumah. Jadi kita analisis dulu yang pertama. Ini
kita tanya, kita butuh apa sih sebenarnya? Misalnya nih, mahasiswa butuh fitur untuk melihat nilai di KRS. Nah, kedua, kita masuk ke bagian pemodelan. Ini seperti gambar denah rumah, supaya semua orang itu paham bentuknya. Nah, kita gambar tuh, apa aja sih yang dibutuhin mahasiswa ini? Nah, yang ketiga itu standarisasi, menggunakan aturan tertentu supaya sistemnya aman dan berkualitas. Dan yang keempat itu adalah manajemen resiko. Ini itu mengantisipasi masalah seperti error, data hilang, atau biaya yang membengkak. Kelima, kita masuk ke bagian dokumentasi. Nah, semua itu dicatat supaya mudah diperbaiki atau dikembangkan nantinya. Nah, dengan teknik dan pedoman ini, sistem kita menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan. Jadi, kalau kita simpulkan, membangun sistem ini sama seperti kita membangun sesuatu dalam kehidupan nyata. Tentunya itu semua butuh proses, perjalanan, perencanaan, perbaikan secara terus-menerus. Karena pada akhirnya, teknologi yang baik itu bukan yang paling canggih, tapi paling berguna bagi penggunanya.